Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat ya? Ini hadir semuanya ya? Ya, hadir semua ya. Oke. Pada kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, di tema kali ini kita belajar bahasa Indonesia, PKN, sama matematika. Coba dibuka bukunya ya. Oke. Dengarkan Bu Guru dulu ya. Bu Guru akan membacakan teks bacaan halaman 101. Silakan disimak ya, anak-anak. Oke. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Nah, jadi Lani dan teman-teman sedang bermain. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Cuacanya gimana pas Lani bermain? Cuacanya cerah. Tapi kadang-kadang sehari itu bisa aja cuacanya cerah, bisa aja cuacanya hujan atau dingin. Nah, Lani dan teman-teman itu beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lalu Lani bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Jadi habis bermain, terus Lani dan teman-teman istirahat. Lani bercerita dengan teman-teman habis mendengar berita dari radio. Beritanya tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, apa saja sih pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Coba dibuka halaman 102. Silakan dibaca Mbak Sasta ya. Silakan dibaca. Dibaca di depan ya. Nanti yang lain menyimak ya. Yang ini. Pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca hujan darat akan menjadi biasa. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas pengaruh terhadap kegiatan jemur pakaian. Pakaian yang tidak dijemur akan cepat kering. Ya, oke, terima kasih Mbak Sasta. Kembali ke tempat duduknya. Oke, dari teks tadi itu didapat informasi dari teks bacaan tersebut. Apa? Kalau cuaca panas itu pengaruhnya bagi kehidupan manusia adalah salah satunya bisa untuk digunakan untuk menjemur pakaian. Jadi kalau pakaian basah saat cuaca panas dikeringkan menjadi kering. Lalu di saat cuaca hujan itu kalau hujan tumbuhan senang apa sedih? Tumbuhan menjadi senang ya karena mendapatkan air untuk membuat makan. Nah, kalau saat cuaca panas itu kita kalau pakai pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Tapi kalau pas cuaca hujan atau dingin kita pakai pakaian yang tebal untuk menghindari dari kedinginan. Seperti itu ya.
diberi waktu untuk berdiskusi. Paham ya semua tugas-tugasnya ya? Paham ya? Oke. Sudah selesai semuanya? Semua kelompok? Sudah ya. Oke, sekarang coba setiap perwakilan kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya ya. Coba dari kelompok 1 dulu. Siapa perwakilannya? Oke, selesai ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Jadi tadi pengaruh cuaca panas terhadap kehidupan manusia. Apa aja tadi? Dari kelompok 1 tadi? Dari kelompok 1 tadi apa hasilnya? Untuk menjemur pakaian, mengeringkan pakaian, terus mengeringkan ikan asin, terus ya, jadi saat cuaca panas kita menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat. Oke, silakan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Pengaruh kedua, perubahan cuaca di kehidupan manusia. 1. Membuat tumbuhan subur dan segar. 2. Hawa sejuk dan udara segar. 3. Kita menggunakan pakaian tebal agar tidak kedinginan. Oke, jadi dari informasi tadi kelompok 2 menyimpulkan bahwa cuaca dingin itu apa? Yang pertama, tumbuhan menjadi senang karena untuk membuat makanan. Tadi jawabannya tumbuhan subur dan segar. Terus hawanya sejuk dan dingin, udara segar. Lalu yang ketiga, kalau pas hujan kita menggunakan pakaian tipis, pakaian tebal agar tidak kedinginan. Jadi informasi yang didapat itu dari itu ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang kita ke halaman 104. Coba disimak ya. Guru akan membacakan, silahkan siswa-siswa menyimak ya. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Jadi udara itu di dalam bacaan tadi itu mengandung isi bahwa udara itu masih sejuk atau segar. Terus Lani dan teman-teman baru bermain apa? Lompat tali. Nah pas lompat tali tiba-tiba talinya putus, karetnya putus ya. Terus Edo dan Benny memungut karet-karetnya agar pada putus. Terus dirangkai kembali. Nah, untuk merangkai kembali itu harus bersama-sama. Ya nanti kalau hanya satu orang nanti kesusahan, jadi harus bareng-bareng, harus bersama-sama. Kalau bersama-sama maka pekerjaan akan menjadi mudah, cepat selesai. Gitu ya. Oke, dari bacaan tadi halaman 104, tadi kan ada kelompok 1 sama kelompok 2. Dilanjutkan untuk berdiskusi apa sih pentingnya bersatu dalam keberagaman. Keberagaman itu ada apa aja toh? Keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman ras, gitu ya. Nah dari keberagaman tadi kita itu harus bersatu. Nah kenapa sih kita harus bersatu? Apa sih pentingnya bersatu dalam keberagaman? Nah coba kalian berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing, mencari pentingnya
Tiga, kita harus bersatu agar Indonesia tidak terpecah belah. Oke, jadi dari kelompok 1 pendapatnya kita itu harus bersatu untuk menjaga kemerdekaan, seperti itu ya. Oke, sekarang ke kelompok 2, silahkan. Jaga yang keras ya, ke sini. Pentingnya bersatu dalam keberagaman. 1. Kita harus bersatu agar Indonesia tetap terjaga keutuhannya. 2. Kita harus bersatu untuk mempertahankan negara Indonesia. 3. Kita harus bersatu untuk menjaga kerukunan. Oke, jadi dari kelompok 2 silahkan kembali ke tempat itu. Kelompok 2 pendapatnya pentingnya bersatu dalam keberagaman adalah untuk menjaga keutuhan Indonesia. Jadi apa sih pentingnya bersatu dalam keberagaman? Baca tadi, coba dari kelompok 1 tadi apa? Kita harus bersatu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, betul. Terus apa lagi? Kita harus bersatu agar Indonesia tetap terjaga kemerdekaan. Ya, lalu dari kelompok 2 tadi apa? Kita harus bersatu agar Indonesia tetap terjaga keutuhannya. Ya, jadi pentingnya bersatu dalam keberagaman itu untuk menjaga Indonesia tetap utuh, agar Indonesia itu semuanya rukun, dalam bermasyarakat itu rukun, tidak terpecah belah, untuk menjaga kemerdekaan juga. Lalu bersatu untuk keberagaman itu untuk membangun Indonesia lebih rukun, lebih maju, seperti ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita ke halaman 106. Dibuka halaman 106. Dibacakan dulu ya. Anak-anak menyimak dulu. Hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Oke, masih pada ingat pecahan yang dipelajari kemarin? Masih ya, kayak 1/3, 2/3, 3/4, dan lain-lain. Masih ingat ya? Karena kemarin kan kita habis belajar itu. Oke, sekarang kita akan belajar perbandingan dua pecahan. Jadi nanti ada satu pecahan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, seperti itu ya. Namanya perbandingan berarti dibandingkan. Oh, ini lebih apa dari ini? Oh, ini lebih apa dari ini? Seperti itu. Contohnya seperti ini. Di sini ada pecahan di sama kanan ya, yang merah ini. Kalau yang sini berapa per berapa? Ya, pintar. 1/3. Kalau ini 2/3. Kalau 1/3 itu yang diambil berapa? Ya, yang diambil hanya 1 aja. Tapi kalau 2/3 yang diambil berapa? 2. Kalau kita ambil 1 sama ambil 2, berarti kalau ambil 1 ini lebih kecil atau lebih besar? Iya, pintar. Lebih kecil. Maka pecahan 1/3 ini lebih apa? Lebih kecil dari 2/3. Pintar. Terus yang kedua, ini berapa per berapa? 3/4. Ya, 3/4. Kalau ini 1/4. ya, pintar. Maka 3/4 ini lebih besar. Pintar, lebih besar dari 1/4. Karena kita ambilnya 3, kalau sini ambilnya 1. Jadi kalau 3 itu kan pasti lebih besar dari 1. Lalu yang terakhir, ini pecahannya berapa per berapa? 1/8. Ya, 1/8. Kalau ini 3/8. ya, 3/8. Maka 1/8 ini lebih kecil daripada
bisa menemukan kesimpulannya, gitu ya. Baik, Bu akan membagikan beberapa soal. Soalnya bisa dilihat di halaman 107 ya. Dikerjakan masing-masing secara individu di buku tulis masing-masing ya. Ibu beri waktu, silahkan mengerjakan. Sudah semuanya? Sudah selesai? Sudah ya. Oke. Sekarang coba kalian siapa yang ingin maju ke depan untuk menjawab di gambar pertama? Oke, yuk. Betul atau salah ini? Betul atau salah? Kembali ke tempat duduknya. Betul atau salah? Betul ya. Tadi kan 1/3 itu lebih kecil dari 2/3. Oke, terus selanjutnya yang kedua siapa yang mau maju? Oke, silahkan Mbak Rizky. Tempelkan. Oke, kembali ke depan dulu. Betul atau salah? Betul ya. 3/4 itu lebih besar dari 1/4. Oke, sekarang yang ketiga. Siapa yang maju? Oke, Mas Adin. Oke, kembali ke depan dulu. Betul atau salah? Betul ya. 1/8 itu lebih kecil dari 3/8. Nah, jadi tanda perbandingan itu ada dua, lebih besar, lebih kecil. Ada dua atau ada tiga? Tiga ya. Yang satu apa? Sama dengan. Jadi ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Lebih besar itu tandanya seperti ini, lebih besar. Masih ingat ya? Lalu lebih kecil itu tandanya seperti ini. Lalu sama dengan itu tandanya seperti ini. Begitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada ya. Paham semuanya? Paham. Oke. Ya, jadi kesimpulannya untuk pecahan tadi itu kalau kita melihat atau membandingkan dua pecahan, coba dilihat dulu, diperhatikan ke depan. Jadi untuk membandingkan dua pecahan itu kita melihat pembilangnya. Kalau pecahan tersebut berpenyebut sama, kita lihat pembilangnya dulu. Pembilang itu yang di atas. Kalau yang di atas, yang pembilangnya sini kan 1, pembilangnya sini 2. Oh, 1 ini lebih kecil dari 2. Seperti itu. Terus juga pembilangnya 3, sini pembilangnya 1. Maka 3 ini lebih besar ya dari 1, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini pembelajarannya sudah selesai. Nanti tugas-tugasnya yang sudah dikerjakan tadi dikumpulkan ke Bu Guru ya. 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 Oke. Nah, sekian dari pembelajaran kali ini. Besok kita belajar pembelajaran selanjutnya ya, di tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, untuk kali ini kita berdoa dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Untuk kali ini kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya